Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Apa kabar penonton semuanya di akhir pekan ini? Sebagian orang hari Sabtu itu ada yang libur bekerja ya. Ada yang bekerja masih. Ada yang sepanjang pekan itu libur. Itu kalau kata hikam keadaan orang-orang yang ahlu tajrid ya. Jadi badannya tidak berangkat bekerja, tetapi rezekinya juga tidak bisa dikatakan kurang karena masih hidup. Jadi selama kita itu masih hidup, berarti rezeki itu nggak kurang ya. Tidak ada yang dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sedemikian saja rezekinya. Nah, ini untuk orang-orang yang sepanjang minggu libur atau mungkin bahkan sepanjang bulan libur, tetapi tidak kekurangan apa-apa. Ini ada irodah bagus ya dari Allah Subhanahu wa taala secara tanda ini mau dijadikan seseorang yang waktunya dihabiskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya jangan terlalu sering buka YouTube ya. Untuk orang-orang seperti ini habiskan waktu di dalam taklim ya sampai Allah memberhentikan begitu. Kemudian di dalam ibadah yang bagus-bagus lah ya. Nah, mudah-mudahan semua dari kita baik yang ahlul asbab yang harus keluar mencari rezeki bersusah payah ataupun yang ahlu tajrid, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya, dunia itu tidak boleh terlalu banyak menjadi beban pikiran begitu ya. Namanya juga dunia, sebentar lagi juga habis kita itu. Umur paling sampai berapa sih? Baik, tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dipermudah urusan-urusan kita ya. Jangan seperti si Rismon. Nah, ini. Amin. Jangan seperti si Rismon. Ini saya lihat tadi terbersit dalam pikiran saya. Rismon ini sepertinya bakal jadi dapat muri ya, Museum Rekor Indonesia itu di dalam orang yang paling banyak dipermasalahkan, orang yang paling banyak mendapatkan tuntutan hukum. Nah, karena kita lihat beberapa waktu ini, ini si Jamada Girsa gara-garanya itu ya, kasihan kalau saya. Begini, dalam keadaannya kita lihat respon sekarang seperti apa, saya bersyukur ya bahwa orang seperti dia itu ya dikelompokkannya sama orang-orang yang seperti dia lagi. Di mana ya di Termul cocoknya memang, bukan di Roy Suryo. Tetapi dilihat dari segi ini kemanusiaan saja. Ini kemanusiaan saja nih, sebagai manusia itu nggak tega lihat si Resmon itu, kasihan. Ya gara-garanya si Jamada Girsang udah tahu dia mafia ya makelar, dia katanya dia itu ada eagle ya. Yang namanya advocate itu kan avocado kemarin bilangnya tuh. Avocado. Ada yang eagle, free zone ya. Udah tahu dia mah si Jamada Girsang mah makelar kasus ya, pemburu kasus, dia itu tidak memiliki integritas. Coba kalau si Rismon itu misalkan kalau masalah uang jujur saja begitu ya, kita kan bisa ngumpulin donasi itu. Minimalnya nih ya, YouTuber itu kan bisa ngumpulin donasi, wong di luar negeri juga bisa seperti itu. Kemudian minta tolong lah sama orang-orang yang berada, itu bakal ada. Wong para Termul aja nggak malu mereka itu bikin rekening di video-videonya itu kalau memang itu masalahnya. Ya, dan kepada yang berjuang pun begitu. Kalau misalkan ada masalah ekonomi, masalah keuangan, kita itu masyarakat begitu ya, bergotong royong. Aduh, saya jadi banyak ngomong apa ini. Maafkan ya. Ini kita akan melihat sekarang sepertinya Roy Suryo masih belum bisa move on dari Gajah Adam itu. Si Rismon ini ya masalah terus ya, itu kasihan. Ini kita akan lihat saja supaya ngobrolnya ada konteks ya, biar saya gak kelantur nih. Kita mulai. Kita kasih ini spesial nih, yang besar. Nah, jadi gini, anestesi mengatakan si Omon, kalau nanti si Omon marah lagi, dokter, Rismon Hasiolan Sianipar itu mengatakan, kan, itu mengatakan kalau ini ada watermarknya, ada Universitas Gajah Mada, karena resolusinya tinggi. Ada resolusinya tinggi. Tapi sekarang perlu saya perhatikan,
Di antara tulisan Universitas Gadjah Mada, topi merah menemukan ada kata Mada berubah jadi Adam. Gimana bisa? Tapi kita temukan lagi. Jadi bukan Universitas Gadjah Mada, tapi Universitas Gadjah Adam. Nih. Jadi Gadjah Adam. Di analisis saya lebih kelihatan. Makin palsu lagi dong Jokowi Nih. jadi Nih. maksudnya di sini kan banyak tulisan nih Universitas Gadjah Mada Tangan saya. yang seharusnya sama semua dari atas ke bawah Iya. ya. Tapi salah satu dari tulisan ini H sama J-nya ketukar. Jadi Gajah. Jah jadi Haj. Terus Mada M-nya ke belakang jadi Adam. Memang gini Mas. Itu ternyata sekali lagi ini petunjuk Allah ya Mas Kabur. Memang sudah dituliskan untuk menjadi haji. Itu kita harus pergi ke Mekah. Haji. Dan waktu itu Mekah pernah diserang oleh pasukan gajah. Ya Allah menurunkan burung-burung ababil. Betul. Ya, untuk melawan pasukan gajah ini. Lalu Jadi ini Adamnya? gajah. Adam itu kalau masih baik. Adam itu nggak ada kalau kalau dalam bahasa ilmu kalam itu ada wujud itu ada. Nah Adam itu dia sifat kebalikan dari wujud, ya nggak ada. Jadi gajah Praono. Aduh, ini Roy Suryo itu kalau udah berkelakar itu keterlaluan ya. Saya ini suka sama Roy Suryo asal jangan cosplay jadi ustadz saja. Ya kalau udah cosplay jadi ustadz bahwa udah itu mah masalah ya. Ala kulihal, ini maaf saja ya, videonya memang tidak bisa menampilkan bagus resolusi ya, jadi nggak bakal kelihatan. Tapi kan sudah dibahas pada video sebelumnya, dan pada aslinya juga memang resolusinya kurang. Jadi ya inilah Roy Suryo ya. Nah, intinya gini, ini nggak mungkin sekelas Universitas Gadjah Mada yang sudah berdiri semenjak 19 Desember 1949 salah tulis, apalagi ini kan ijazah yang katanya itu sudah dicetak dari UGM dari dulu. Masa UGM salah tulis Universitas Gadjah Mada dari Universitas Gadjah Adam? Waduh. Omon alias Doktor Rismon Hasiolan Sianipar Anda buat kebohongan publik yang luar biasa secara live di Rakyat Bersuara. Ini udah ngikut-ngikut sama si Andi Aswan itu ya. Nah, itu kan, juga sering betul. bikin kebohongan publik. Kemana juga bikin lagi kebohongan publik. VGG Face. Ya, dia kebohongan publiknya apa? Nunjukkan aturan tahun 2024 mau diterapkan tahun 1985. Itu bohong lagi dan ternyata aja Duluan mamanya lahir sama anaknya. Ya, itu kata. Jadi sekali lagi ya, ini Sebentar, itu nanti akan bagus kalau kita reaksi ya, yang bagiannya si Andi Azwan itu. Cuman ini kemarin ada komentar yang menarik ya di kolom komentar saya itu. Hati-hati kalau mempermasalahkan Gajah Adam ini. Kenapa? Karena itu bisa jadi kunci dari UGM untuk mengunci ya otentisitas ijazah. Nah, kalau itu sebetulnya mudah untuk membuktikannya kan. Ijazah tidak cuma satu ya, bukan cuma ijazah Jokowi doang. Itu kan bisa dilihat dari ijazah yang lain begitu. Itu mudah. Nah, nanti apakah ini kunci begitu ya untuk enkripsi lah katakan, biar orang itu tidak bisa memasukkan. Di situ tuh ada. Cuman dia masa seperti itu ya. Kalau ada itu aturannya harus ada begitu. Aturan tertulisnya harus ada di minimalnya di internal mereka, dan itu nanti harus dibuktikan lagi, harus dikeluarkan lagi di persidangan kalau ada. Yang mana saya rasa ya Jokowi setelah melihat seperti ini nggak bakalan mau datang ke persidangan itu. 85% nih dari sangkaan saya. paling penting. Jadi apa yang ditunjukkan watermark oleh si Rismon palsu. Ya, sekali lagi palsu. Ya, mana ada Kalau tulisan- watermarknya palsu, ijazahnya asli nggak? udah pasti palsu. Ya Oh, udah pasti palsu. Ini pasti juga nggak, palsu ya? ini juga nggak ada lintasan merahnya. Mau dikasih lintasan merah apa nggak ada. Dan tidak mungkin tiba-tiba ada emboss yang sangat kelihatan kayak gini. Ya, Oh, iya. nggak ada. Ini mau pakai penelitian apapun mau pakai program biasa ini. Makanya ini tidak saya hilangkan. File ini resmi ya. Saya dapatkan dari sumber sangat terpercaya, ya, gitu. Dari sumber, lihat ada kabut asap. Itu ada Luar sumber biasa yang ini sangat ya. terpercaya, dan ini adalah filenya milik Dr. Rismon Hasiolan itu yang dikasihkan kepada salah satu TV, dan itu kemudian kita dapatkan. Jadi asli, saya tidak melakukan rekayasa apapun. Jadi dia menuliskan Gadjah Mada menjadi
gajaj ada. Secara hukum gimana Mas Gafur? Kayak gini. Ya, silakan. Ini ya kebohongan. Jelas. Artinya seorang peneliti tidak bertanggung jawab gitu loh. Sangat tidak Ya, benar. kasihan Bukan hanya lah nggak publik. bertanggung jawab. Ini merusak Universitas Gadjah Mada. Harus diminta pertanggungjawaban. Iya, harusnya UGM marah besar nih. Iya, Ya betul. enggak lah Pak, itu kan bukan dari Gajah Mada, itu dari Pramuka. Justru itu maksudnya UGM marah karena ada yang seolah-olah ini justru melanggar pasal 35 Undang-Undang ITE. Iya, Jadi membuat sesuatu yang tadinya tidak asli Menjadi menjadi tidak seolah-olah otentik. otentik. Ini jelas kena pasal 35 kalau ini. Itu nggak usah besok-besok ya. Jadi yang disangkakan oleh kepolisian terhadap Roy Suryo pada akhirnya itu kena sama si Rismon tuh. Dan yang mana kalau kepolisian ini si termu coklat itu ya, yang Polda Metro tuh, itu mau adil di dalam menerapkan hukum, seharusnya yang disangkakan kepada Roy Suryo itu bukan hanya kena kepada si Rismon, tetapi kena kepada para termul ya. Para termul-termul yang ada tuh, entah di dalamnya YouTuber Nusantara begitu. Jadi tadinya ini palsu, mau dikatakan seolah-olah asli. Itu Mas. Jadi ini anu banget tuh. Luar biasa ya. Jadi siang hari ini kita tambah lagi ya kebohongan yang dilakukan pasal 35 Undang-Undang ITE sama pasal kalau secara hukum pasal apa lagi? Secara KUHP ya? Oh, justru ini pasal 35 ya? Ini 35 ini. Jelas banget ini. Oh iya. Ancaman hukumannya 12 tahun. Wah. Udah jelas ini. Kalau ini jelas. Kalau Rismon hari ini berumur 48 tahun, Hah? kalau dia di penjara 12 tahun, Ya, keluarnya 60 tahun. 60 ya. Itu baru pasal ini. Belum pasal yang diadukan oleh Taufik pakai ini. Ijazah apa? Aduh. Ya. Belum pasal dituduhkan oleh Muhammad Yusuf Kala. Waduh. Belum lagi Mas Roy, Heeh. ada teman-teman konsumen buku Gibran Endgame. Nah. Sebentar, itu kan tidak bisa dijungto-jungtokan ya. Kalau dijungto-jungtokan itu nanti ya putusannya satu. Cuman apabila permasalahannya berbeda seperti ini nanti setahu saya ya, mana yang pertama kali kena sama si Rismon itu. Jadi kalau misalkan dia harus masuk penjara ya, yang mana sangat disesalkan sebetulnya permasalahan-permasalahan ini bisa memasukkan seseorang ke dalam penjara. Ini sangat menyesalkan. Jadi gimana ya kalau misalkan masyarakat kita itu cukup cerdas, kan cukup hukum masyarakat itu cukup, sudah si Rismon itu buang saja begitu ke Bali G suruh nanam jeruk. Nanti kan nanam jeruk bermanfaat tuh, jeruknya kan bisa diekspor ke kita ya, ekspor antar pulau begitu ya. Bisa kita makan, kan bermanfaat itu. Sudah nggak usah dengerin aja sebagai sebagai seorang pembicara begitu. Seharusnya di dalam negara demokrasi yang tidak mengenal yang tidak mengenal kriminalisasi. Cuman ya masalahnya begitu, masyarakat kita belum terlalu cerdas sehingga tidak bisa membedakan mana yang fakta mana yang opini. Kemudian penegakan hukum juga belum canggih ya. Polda Metro jadi termul coklat. Aduh, repot pada akhirnya jadinya. Ya, inilah yang terjadi ya. Kalau misalkan Rismon sekarang harus mendekam misalkannya gara-gara beberapa pasal yang menyangkut dirinya. Saya mah gak tega begitu ya, kasihan. Sekarang lagi mengumpulkan bukti-bukti. Ya, Konon katanya mereka akan melaporkan betul. Soal apa, Bang? soal buku Gibran Endgame yang beliau Pertama ya? tulis Edisi pertama. maupun edisi kedua. Oke, ya. Dan itu kan judulnya seksi itu. Gibran Endgame Wapres tak lulus SMA. Ya, ya. Orang kan tertarik dong Mas Betul, Roy untuk beli. betul. Begitu mereka udah banyak yang beli, bahkan ada satu calon pelapor Tiba-tiba mengeluarkan lulus uang SMA. sampai 6 juta. Oh, iya betul. Ya, 6 juta. Tiba-tiba dia dengar ketika tadi mau dapat parcel itu Iya. bahwa buku itu ternyata salah. Berarti kamu tipu kami dong. Iya. Makanya kalau dia nulis buku Gibran Endgame, dia sendiri Endgame sekarang ya kan? Rismon Endgame, pakar tak lulus S3. Bukan Gibran tak lulus SMA. Ini pakar tak lulus S3. Kaosnya udah dibuat tuh sama teman-teman tuh ya. Iya. Kasihan. Pakar tak lulus S3. Iya. Tapi Apakah boleh S2? Memang boleh, Memang tapi boleh. nggak boleh bohong. iya. Ya, Kalau nggak pernah punya S3 kayak saya Mas Roy. Saya jujur saya belum S3. Ya. Makanya saya Nggak apa-apa. nggak berani ngaku sebagai S3. Satu lagi, ya, bukti bahwa ketidakbertanggungjawaban orang ini dan justru mengumpankan rekannya apa? Ketika di rakyat bersuara, kan Aiman menyatakan kalau ada WA. Nah ini, WA untuk Pak Yusuf Kala dikirimkan kepada stafnya namanya Yadi Ya, dari Arif Iksan. dari Arif Iksan. Lihat, Dia ngaku ya.
Ngaku, Arif Ihsannya ngaku. Pelakunya ngaku ini. Bang. Pelakunya ngaku, tapi lihat apa komentarnya Omon. Saya tidak tahu itu, tanyakan ke Arif. Ini kan nggak tanggung jawab banget kan? Oh berarti Arif itu pelaku tunggal. Nah iya, jadi Arif tuh disorongkan, dikorbankan oleh dokter. Ini di sini dokter lagi. Ada Dr. Rismon Nasional Sianipar, Dr. Vivian. Nah, Dokter Vivian siapa itu? Nggak tahu lah. baru nih. Ya, dokter baru. Istrinya Tanya itu. Bang Tanya, Bang tanya Jani. ini. Dokter Vivian lulusan dari Bali G. Coba Universitas apa di Bali, Ge? Unar Tapanuli Utara Untut. Dosennya siapa dosennya? Tapanuli Utara Untut. Dosennya siapa Bang? Bang Rismon. Dosen utamanya Rismon. Joko Widodo. Ya. Oh, Joko Terus di Widodo. sini harus bikin nasi merah ya, bukan topi merah, nasi merah. Ini ada kayaknya saya nggak kenal nama ini, kayaknya diubah nih. Hardian. Hardian itu siapa? Hardian. Nah, Hardian ini sebenarnya ada di sini orangnya. Sini dulu bang, sini dulu bang, bang Ardia sebentar aja. Bang. Ya, Hardian. No, coba. Nggak pernah. Ini eksklusif nih. Ya, sebentar aja. Supaya Pak JK dan kawan-kawan juga tahu. Ya. Siapa sih Hardian? Istrinya Ya kan? diminta ke sini nggak? Tapi Ardia Ini buat kita malah jadi lawak ya. Ini kan permasalahan kemarin yang si Rismon itu dilaporkan sama Pak Yusuf Kalla, kemudian dikatakan si Rismon itu pengen ketemu sama Pak Yusuf Kalla untuk memberikan buku Gibran Endgame. Tapi kan Pak Yusuf Kalla aja tidak mau bertemu tuh. Kemudian dikonfrontasi oleh Aiman, keluarlah bahasa saya tidak tahu begitu. Kemudian menyalahkan sama Ihsan. Yang mana begonya si Rismon itu? Kenapa ya tidak marah saat namanya dicatut begitu. Nah ini ada nih yang namanya betul-betul dicatut dan mempersoalkan, ya nggak seperti si Rismon. Kalau si Rismon mah ya ketahuan kita dari belakang itu apa sebetulnya si Rismon tahu, tapi dia itu pura-pura tidak tahu. Biasanya itu kan dia itu tidak tahu tapi pura-pura tahu. Dalam masalah ini mah dia tahu tapi pura-pura tidak tahu. Sepertinya sih begitu. dan ini lebih ganteng. Istrinya janganlah, kasihan. Itu Kenapa? anggap satu paket aja. Karena gini, Mas. Ternyata nama dua orang yang ditulis di sini, yaitu Hardian yang harusnya Mas Nah, ini dia Hardian. Mas Nurdian. Bukan Hardian, itu namanya Nurdian. Nah, makanya. Nurdian. Mungkin tipe. Nah, tapi gini, Masa tipe 3 huruf? Ya nggak ngerti juga. Mas Ian, Ah, Anda dan istri tahu nggak ada WA ini? nggak tahu. Nggak tahu. Sama sekali nggak mengetahui. Jadi ini mencatut. Arif itu berarti mencatut Iya. Mas Ian, Berarti ini penipuan ya? penipuan. Ngeri kali. Penipuan dan lebih ngeri lagi, Rismon melepaskan tanggung jawab ini. Saya nggak tahu itu tanya penulisnya. Padahal kan nggak mungkin, Rif, ya, Anda kan nggak mungkin nulis ini tanpa seizin dari Rismon. Iya kan? Kira-kira gimana Mas Ian? Logikanya memang seperti itu. Lah iya kan? Sebentar, kalaupun tanpa izin Rismon, seharusnya Rismon itu marah saat namanya dicatut. Itu ada di depannya orang yang mencatutnya, lah kok nggak marah gitu. Kamu ini membuat muka saya rusak. Merusak wajah saya kamu ini di hadapan publik. Nah, harusnya kan begitu ya Rismon itu ngomong. Begini. Pak, sebenarnya kita tinggal melihat kejantanan si Arif ini aja ya. Oh, jadi harus buka. Jadi kalau si Arif ini jantan, dia akan menunjukkan seperti saya nih. Ya. Saya menulis surat. Nih, surat yang saya tulis ini tentang saya, Rismon dan Arif juga sama mirip. Ya. Mirip dengan ini. Tapi setelah itu saya tanya ke Rismon, perlukah saya kasih tahu ke grup manajemen? Ya. Nggak usah, itu saja di print. Nah, Berarti Rismon tahu ya? Rismon tahu. Nah. Masa Rismon nggak tahu? Ayo Arif, buka chat Anda dengan Rismon Sianipar di tanggal berapa itu? Ya. Kalau Jangan ini, kau kayak banci kau. kalau ini diketik Mas Mas Roy. Mas Ian. Ya. Kalau ini kata Arif, itu diketik tanggal 2 Maret jam 15:10 di salah satu kantor partai katanya. Nah, kantor partainya apa? Partai apa itu? Makanya dan Gajah Adam. Gak ono gajahe. Itu mungkin ya diketik di salah satu kantor partai. Partai apa? Ya mungkin partai Gajah Adam. ini satu lagi ya. Ternyata hal semacam ini pernah juga Aduh. diminta. Ini pengakuan dari salah seorang jenderal bintang 3. Oh, Ya, gitu, Komjen. Ya, Komjen, bukan Kombes ya? Bukan Kombes, ini Kombes. Kombes Tapi apa? Waktu itu dia minta juga untuk ditemukan dengan salah satu petinggi partai yang lain. Untung Bapak itu nggak mau, atau janganlah kalau urusan Untung kayak Pak Komjen tidak mau ya? tidak mau. Kalau iya akan lari dari tanggung jawab lagi dia. Gila. Gimana Mas Ian tadi mau nambahin apa?
logikanya gini, saat Arif menolak isi Surat ini suratnya Michael yang ingin pertemuan dengan Pak Jokowi, kan dia menolak nih, Ya, ya. tidak menginginkan atau dia katakan merasa dijebak. Ternyata dalam kasus JK inisiatornya Sama lagi, dia. inisiatornya Ini jelas. udah terbukti. Pelakunya dia ini. Pelakunya dia, tapi di sini dia pura-pura di awal tidak mengakui, katanya gitu. Bang Ian, Tapi Anda Si Rismon ini kayak mau jadi pemain bayangan begitu ya. Wah, dia yang di depan, tetapi tatkala dikonfrontir, oh saya tidak ada di situ. Apa itu kalau di Naruto tuh jurus apa namanya? Yang tahu komen di bawah ya. Yang tahu jurus apa ya? Itulah kira-kira lah. Anda berani nggak saya periksa WA Anda di tanggal ini bahwa Anda benar-benar tidak tahu surat Ya ini? dong, berani. Ya, jangan. Berani ya? Kalau WA ini Ini kan dari handphonenya manajemen yang Ya. sudah dibubarkan itu nggak bisa, itu masih utuh. Grup Masih utuh WA-nya. ya? Nggak bisa ditambah. Kalau dihapus mungkin bisa ya, tapi buat saya tuh handphone Enggak. tetap aja masih Saya ada. juga masih ada grup manajemen di Ya. tanggal segini. Mungkin udah jelas ada. screenshotin tuh. Udah saya screenshot. Jadi Ah. dia nggak bisa berbohong bahwa waktu itu manajemen memang ingin mengirim surat ke Pak Jokowi. Ini kena pasal 32 juga nih, 32 dan 35 ITE juga nih, bawa lagi nih. Banyak nih ya kan. Ini pokoknya Jeblosin kemana? pokoknya gini ya. Jadi ini makin jelas, makin terbuka dan semua ini tidak mungkin sekali lagi tanpa ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bahwa semua akan terbongkar dengan sendirinya. Tanpa iroda Apalagi ini yang tadi kita kembali ke topik utama ya. Sekali lagi saya berani pastikan yang namanya Universitas Gadjah Mada tidak mungkin membuat kesalahan watermark. Karena kan yang namanya ijazah itu kan sudah dicetak ribuan kali. Ya, masa ada typo semacam ini. Jadi ini benar-benar hanya copy Berarti paste. ada unsur kesengajaan, Mas Roy. Ya, Dalam hukum itu kan ada yang Mengetik namanya lagi. unsur kesengajaan. Ya, ya. Unsur kesengajaan itu unsur mens rea. betul. Karena Kejahatan. Rismon seperti diminta, bukan seperti ya, tapi Memang ada kesepakatan RJ itu yang kemarin disampaikan oleh kuasa hukumnya, Ya, ya. bahwa Rismon harus menarik buku itu, menarik hasil penelitiannya, kemudian membuat penelitian baru. Ya, ya. Nah, dalam konteks dia membuat penelitian baru itu ada mens rea untuk Ini. membohongi publik. Inilah jahat banget. Ya, jadi selesai melakukan kejahatan, melakukan lagi kejahatan baru. Betul. Yang Gitu. namanya kesalahan itu mau ditutupi berkali-kali tetap salah. Ya, betul, Mas Roy. Jadi sekali lagi ya, kita dorong sekali lagi terima kasih untuk Mas Topi Merah ya yang telah membuka ini. Saya lebih mempertajam lagi, tidak hanya Universitas Gadjah Adam, tapi ternyata Gajah ya, Gajah. Kenapa gajah? Karena nggak punya ijazah ya. Dan juga terima kasih kepada Taufik Bilwaki ya, yang meskipun Taufik mengatakan ya Mas Roy sebelumnya nggak minta izin ke saya, memang ya gitu, karena kalau minta jangan-jangan nggak diizinkan dulu di awal ya. Tapi nggak apa-apa Taufik ya, saya dukung ini. Anda tetap objektif, jadi Anda meskipun apa saya ambil datanya, Anda tidak tetap, silahkan saya promosikan bukunya. Iya, betul. Ya, ini sama-sama karena nggak mungkin lah nanti orang pada protes semua. Taufik kalau terus akrab dengan Roy Suryo kan, jadi nanti enggak. Anda benar dengan sikap saya nggak memberi izin, bukan nggak memberi izin, saya tidak dimintain izin. Memang ya gitu, kita keluarkan dulu nggak apa-apa. Toh juga kita sama-sama tahu kalau ini ada di ibu. Lagi kan ini beneran begini, Pak. Iya, nggak saya ubah. Nggak diubah. Namanya juga Kecuali tetap ini sama. mukanya jadi muka Rismon gitu. Nah, terus nama Bang Bil saya hilangkan. Ya. Nah, itu baru saya jahat. Contohnya ini diganti nama Janes Yahaan. Nah, Apa ya, sih kan? Betul ya, itu namanya karya sudah dipublish ya. Isinya lain. Cuman kalau covernya ya seneng-seneng aja harusnya itu kan dipromosikan. Sekali lagi yang mana saya tetap dalam posisi saya, legal standingnya itu sebetulnya bukan Bang Bil yang melaporkan itu, bukan Roy Suryo, tapi Polda Jepang. Sebagaimana kata Pak Ugroseno ya. Dan keadaan Rismon itu S3-nya palsu tidak menjadikan S2-nya palsu, S2-nya kan UGM begitu. Dia itu berhak untuk meneliti IAS dari awal. Saya standing standing posisinya jelas bagi saya itu. Cuman ya ini banyak rotasi otak tuh si Rismon itu makin kesini itu. Aduh. Dibohongin. Contohnya ini loh yang melakukan perubahan tuh ya. Dari Universitas Gadjah Mada jadi Gajah Adam. Iya. Ya. Mas Roy, Fatal ini ya. Kalau kemudian ini dia bawa sebagai Bukti. bukti dia yang Waduh. Udah kesaksian palsu, berarti bukti palsu sudah kesaksiannya palsu. Jangan diajarin, Pak. Biarin biar dia bawa ke persidangan. Gini, nggak apa-apa. Seru ini. Dia kan pasti akan mengkoreksi.
Oh, kalau dikoreksi nggak bisa lagi Lah dong. iya, sudah ditampilkan di layar bersuara secara live. Berarti ini penipuan beneran. Penipuan beneran. Dia Gimana? tahu ini Bang, kalau ini Bang Rismon ini telah menipu Jokowi. Ya. Karena dibilang katanya dia kan ahli. Ya. Ahli dalam ini akan saya rubah nanti semua masyarakat biar langsung percaya. Bentar, Jokowi ditipu sama si Rismon. Mau lagi si Jokowi ditipu sama si Rismon itu. Aduh. Resolusi yang rendah tidak kelihatan bos, tapi saya bikin resolusi tinggi, jadi kelihatanlah gajah Adamnya. Tuh maksud saya. Kau tipu situ Jokowi, ditipu kau Jokowi. Iya, saya kasihan loh. Pak Jokowi ini ditipu melulu. Inilah saksi mahkota Nuri. apa? Mahkota apa seperti ini penipu mahkota? Mahkota nggak punya. Rismon, kau itu ya. ada saksi mahkota kok penipu, ketahuan lagi itu masalahnya Pak ya. Cuman sebetulnya itu kalau misalkan kalau sampai ke persidangan begitu ya, tadinya si Rismon nggak tahu, kemudian di persidangan dikeluarkan ya itu, itu akan lebih heboh lagi ya, akan lebih heboh lagi. Di sini aja udah heboh, apalagi kalau ketahuan di persidangan. Apa itu? Nggak punya ijazah S1 sampai S3 asli. Iya. Mahkota nggak punya foto wisuda asli ini loh. Ini foto wisuda semuanya asli ya. Mahkota lagi tapi nggak punya apa-apa, dan kita lihat dia nggak mungkin mengubah nih tweet-tweetnya dia semua nih. Like father like son, Joko Widodo hanya sarjana muda, Gibran cuma lulusan SMP. Waduh. Tulisanmu semua, Mon. Masih ada, mau dihapus semua. Tapi kan kemarin setelah dia tarik buku Gibran Endgame, berarti Gibran tiba-tiba lulus SMA hari itu. Tiba-tiba lulus dan tiba-tiba Twitternya bisa hilang Ini semua. kalau saksi mahkota si Rismon, jadi asli ijazahnya asli palsu. Nah, asli palsu itu semua. Jadi gitu ya. Hari ini clear. Jadi apa yang terjadi itu Hari ini ada temuan baru. Ini ada teman baru. Oh iya, hasil penelitian itu sekali lagi ya. Namanya penelitian itu punya yang namanya deviasi atau error deviation. Itu nggak boleh lebih dari 8%. Biasanya hanya Di sini ada juga nih Pak. 8%. Ya. Sudah kemarin ya, saya selesaikan di sini saja. Yang mau nonton video aslinya silahkan ke Langkah Update. Kesimpulannya, sepertinya gak usah disimpulkan juga ya, karena kita tonton. Yang kita tonton tadi itu apa? Saya juga nggak tahu. Yang kita tonton tadi itu hanya penegasan saja ya. Ya ini saya katakan sekali lagi, ini sudah menjadi banyak sekali permasalahan. Ada permasalahan politik, ada entertainment begitu ya. Kalau untuk saya ini ya jadikan ajang silaturahim lah ya, dengan orang-orang yang masih waras berpikirnya, orang-orang yang alhamdulillah masih dijaga dari fitnah dajjal, fitnah hidup begitu ya, fitnah akhir zaman, masih bisa berpikir objektif, yaitu menjadi ajang silaturahmi saja kalau bagi saya. Dan sedikit banyak kita kan bisa tertawa begitu ya. Ya, daripada dengerin banyolan yang banyak bohongnya, mending kita buktikan bahwa diri kita itu orang berakal. Tatkala melihat ada sesuatu yang aneh itu kita tertawa begitu. Tatkala melihat ada suatu kebodohan itu kita tertawa. Dan kebodohan ini bukan kebodohan yang dibuat-buat, memang kebodohan yang betul-betul bodoh. Maka dari itu kalau misalkan kita bisa tertawa ya, dan kita tertawa kan tidak seperti tertawanya si Parbelak tuh. Tiap satu dua langkah yang diketawainya apa aja nggak jelas. Kita itu kalau melihat ini suatu kebodohan, otomatis tertawa itu. Dan itulah yang disebut di dalam mantik hayawanun dohikun ya, sebagai cabang dari hayawanun natikun, sebagai cabang dari the thinking animal. Kita juga the laughing animal. Kita itu adalah hewan yang tertawa. Tertawa sebagai cabang dari berpikir. Kapan itu? Tatkala melihat sebuah kekonyolan dan sebuah kebodohan. Dan kekonyolan dan kebodohan yang ada pada diri para termul, ini bukan kebodohan dan kekonyolan yang dibuat-buat, tetapi itu adalah kebodohan dan kekonyolan yang demikian adanya. Makanya nikmat kita itu menertawakannya itu. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.